Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Al-hadis atau kama qala amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah hadir di ruangan yang penuh dengan keberkahan ini. Kemudian tidak lupa yang saya hormati Ketua Kombes dalam hal ini sudah hadir bersama kita Ibu Dewi. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, lebih afdalnya pertama sebelum kita memulai, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nurul Islam, nurul iman dan nurul ilmi kepada kita, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian tidak lupa salawat dan salam marilah kita terus limpahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang proklamator Islam yang sudah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan cahaya keilmuan layaknya pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku penata acara atau pemimpin atau penata acara pada siang hari ini atau pada pagi hari ini, saya akan bacakan rundown kegiatan yang akan berlangsung pada kegiatan kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah dengan harapan kegiatan hari ini berjalan lancar dan tidak menemui aral ataupun rintangan apapun hingga selesai nanti. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Kita memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk seluruh Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini dimohon untuk berdiri. Indonesia.
dilanjutkan dengan lagu Mars Mansa. Bersama membangun semesta, bahkan kembangkan semangat juangmu. Dalam bimbang saudaraku, kembangkan selalu potensimu. Bersama semesta bergandeng tangan, menggapai harapanmu. Wujudkan tekadmu, teruslah maju menuju kemenangan. Misi kita untuk masa depan, jadikan insan-insan yang bertakwa. Misi kita untuk masa depan, teladan pembangunan untuk bangsaku. Bersama semesta bergandeng tangan, menggapai harapanmu. Wujudkan tekadmu, teruslah maju menuju kemenangan. Misi kita untuk masa depan, jadikan insan-insan yang bertakwa. Misi kita untuk masa depan, teladan pembangunan untukmu bangsaku. Terima kasih, dipersilakan untuk duduk kembali. Memasuki acara yang kelima, yaitu sambutan Ketua Kombes. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Ibu Dewi. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati semua rekan-rekan guru SMA Negeri 1 Sumeneb, wabil khusus Bapak Anton, JGP Angkatan 11. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat, hidayah, dan inayahnya lah kita semua dapat bersua dalam rangka acara diseminasi penerapan budaya positif pada tanggal 14 Agustus tahun 2024. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kegiatan kali ini, saya selaku Ketua Komunitas Belajar SMA Negeri 1 Sumeneb sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan pada saat ini. Mengapa? Karena diseminasi penerapan budaya positif ini sangat penting bagi kita sebagai seorang guru. Karena kalau kita memiliki mindset yang sama tentang apa itu budaya positif, lalu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi seorang guru, maka niscaya sekolah kita akan menjadi sekolah yang baik dan bermartabat. Amin. Tujuan kegiatan ini tiada lain untuk memperoleh informasi dari Bapak Anton, apa sih sebenarnya budaya positif itu. Kemudian apa saja yang akan kita lakukan dengan budaya positif ini. Karena di dalam guru penggerak, pendidikan guru penggerak itu, materi budaya positif ini ada beberapa sub ya. Ada tentang nilai-nilai kebajikan yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Anton. Kemudian ada disiplin positif sendiri itu apa. Kemudian ada teori motivasi, ada 5
kebutuhan dasar, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol guru, dan ada segitiga restitusi. Yang semuanya ini nanti akan disampaikan secara gamblang dan secara jelas oleh Bapak Anton, sehingga dengan ini diharapkan Bapak Ibu akan memiliki mindset bahwasanya guru-guru di SMA 1 Sumeneb ini mampu menerapkan budaya positif. Saya juga sangat mengapresiasi ibu-ibu nanti yang sebentar lagi akan ada calon, ya akan ada pendaftaran guru penggerak di angkatan selanjutnya ya setelah Pak Anton. Saya mohon agar Bapak dan Ibu ini juga ikut berpartisipasi mendaftar. Mengapa? Karena guru penggerak ini ternyata setelah saya alami, Pak Aswar juga guru penggerak ya Pak ya, angkatan 9, dan Pak Anton juga selanjutnya, dan ini akan diikuti oleh ibu-ibu dan bapak-bapak berikutnya. Apa sih sebenarnya keuntungan kita menjadi guru penggerak itu? Yaitu kita sebagai pemimpin pembelajaran di sini. Jadi pemimpin pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk ikut aktif, ikut interaktif, mampu menciptakan murid yang mandiri, sehingga pembelajaran yang kita terapkan itu berpusat pada murid. Saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih muda-muda ini kemarin pernah ikut kemudian tidak lulus, tidak boleh patah semangat. Saya sampai ada ceritanya itu 3 kali ikut guru penggerak tidak lulus. Ketika di essay lulus, tetapi di wawancaranya jatuh. Seperti itu. Mengapa nanti kalau misalnya Bapak Ibu akan ikut lagi, kami guru penggerak siap membantu Ibu, membantu Bapak membimbing bagaimana cara pembuatan essay yang baik itu, kemudian bagaimana melakukan wawancara. Pak Anton berapa kali ikut Pak? 2 kali baru langsung lulus. 2 kali lulus. Ya. Pertama kali Pak Anton ini pernah berkonsultasi juga kepada saya. Kenapa ya Bu? Oh mungkin di wawancaranya Pak. Ternyata yang kedua kalinya saya beritahu trik-triknya bagaimana wawancara itu supaya bisa goal, bisa lulus. Akhirnya alhamdulillah Pak Anton lulus. Jadi sebenarnya semuanya itu tergantung kemauan kita untuk maju. Dan guru penggerak itu bukan sesuatu hal yang sangat dibuat beban, bukan. Karena guru penggerak itu adalah semacam bagaimana kita menimba tentang pembelajaran terbaru yang sekarang diterapkan pada kurikulum Merdeka. Banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan seperti itu. Tidak hanya ilmu, juga pengalaman-pengalaman. Salah satunya contohnya Pak Anton ini adalah tugas pada modul 1.4 tentang budaya positif. Ini memang benar tugas dari PDP, Pendidikan Guru Penggerak, melakukan diseminasi budaya positif. Tugasnya memang ini. Jadi bagaimana budaya positif ini akan menjadi budaya di sekolah itu. Makanya harus bagaimana? Harus diseminasi atau sosialisasi tentang budaya positif. Seperti itu. Dan gebrakan yang dilakukan Pak Anton ini sudah sangat baik. Kami juga dulu di Guru Penggerak Angkatan 5 pernah mengadakan seperti ini. Kami waktu itu mengajak para wakasek dan para guru-guru yang terlibat di situ, semacam guru-guru tatib juga kami ajak kesiswaan. Itu sangat sangat bagus sekali karena di situ tepat sasaran kepada guru-guru kesiswaan. Di sini untuk Pak Fikri ya, Fikri di tim TPPK kan? Ya, dengan adanya Pak Fikri ini mudah-mudahan nanti TPPK diwarnai dengan budaya positif seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita buka diseminasi penerapan budaya positif dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian dari saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan saya sampaikan terima kasih yang banyak kepada semua rekan guru yang bersedia hadir, dan ini tidak akan menjadi hal yang merugikan bagi Bapak Ibu untuk hadir di sini. Selain mendapatkan ilmu, juga mendapatkan sertifikat. Begitu ya Pak Anton?
akan mendapatkan sertifikat untuk penunjang Bapak Ibu di PMM nanti. Ya. Jadi jangan sampai bubar sampai nanti ya Pak Anton ya. Jadi silakan ikuti Pak Anton sampai selesai karena Pak Anton sudah mempersiapkan sertifikatnya. Ya. Dan sertifikat yang dikeluarkan oleh komunitas belajar itu diakui oleh PMM. Makanya Pak Anton mengajak saya komunitas belajar untuk mengadakan kegiatan ini karena sertifikatnya diakui oleh PMM. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Dewi selaku Ketua Kopdes yang sudah hadir dan memberikan sambutan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir dan juga mengikuti acara dari awal sampai detik ini. Kita akan memasuki pada acara inti, yaitu penyampaian materi. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Januar Anton Firmansyah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Dan saya selaku penata acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya berdiri Bapak Ibu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan yang baik ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berkumpul di ruangan ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian berikutnya saya ingin mengucapkan terima kasih Bapak Ibu telah meluangkan waktu yang mungkin sebentar lagi juga ada jadwal mengajar, tapi saya juga tidak lama, mungkin beberapa poin yang akan disampaikan terkait diseminasi penerapan budaya positif, yang mana diseminasi ini merupakan rangkaian saya mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan 11 ini Bapak Ibu. Kemudian berikutnya saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Kapasitas saya di depan ini dalam arti bukan untuk menggurui Bapak Ibu Nyon Sambora, Pak Musandi, Bu Nurul, guru-guru saya dan rekan-rekan yang lain. Jadi tujuannya di sini memang berbagi praktik baik. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah tercinta kita Bapak Ibu. Itu sebenarnya beberapa agenda. Saya langsung saja konsep utama modul budaya positif yang akan dipelajari. Beberapa tadi sudah disampaikan oleh Bu Dewi. Di antaranya disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman, konsekuensi dan restitusi, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya mulai dari konsep disiplin positif dulu Bapak Ibu. Nah, di budaya kita, istilah disiplin ini seringkali dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kata kuncinya supaya patuh begitu Bapak Ibu. Dan kemudian kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, sehingga tugas kita sebagai pendidik tujuannya adalah mewujudkan murid yang memiliki disiplin diri, yang harapannya mereka nanti bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan motivasi intrinsik. Jadi ada 2 kata penting di sini, nilai-nilai kebajikan dan motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Memang PR bersama kita ini Bapak Ibu. Nah, berikutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa merasa terancam, atau tanpa merasa ada hukuman di situ.
Nah itu kan yang paling penting. Jadi muncul dari pribadi anak itu sendiri. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian terkait nilai-nilai kebajikan, diantaranya mungkin kita sudah pernah mengenal, yaitu di profil pelajar Pancasila ada 6 poin di situ: beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, berkebinekaan global, dan bergotong royong. Kemudian juga ada dari Indonesian Heritage Foundation atau HIAF. Di situ ada 9 poin: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kemudian juga ada the 7 essential virtues. Ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini Bapak Ibu nanti menjadi dasar atau pijakan Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas. Pada saat mengajar di kelas misalnya bisa diterapkan untuk mapel tertentu atau bisa digunakan oleh wali kelas pada saat di awal pembelajaran, sehingga budaya positif itu bisa terwujud. Karena tidak bisa kita menciptakan budaya positif kalau kita tidak berkolaborasi Bapak Ibu. Jadi masing-masing misalnya dari setiap mapel yang harus menerapkan keyakinan kelas ini berupa nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Berikutnya terkait teori motivasi. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Setidaknya ada 3 Bapak Ibu teori motivasi di mana seseorang punya dasar melakukan sesuatu. Yang pertama, yang tatarannya paling rendah itu yaitu karena murid menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi melakukan sesuatu karena ingin menghindari hukuman, dampak yang terjadi. Yang kedua, ini yang lebih tinggi Bapak Ibu, karena mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bapak Ibu pasti pada saat mengajar pernah memberikan sebuah penghargaan kepada murid. Kalau maju mendapatkan poin tertentu atau hadiah tertentu, itu pasti dampaknya kan luar biasa. Ya, tetapi 2 ini Bapak Ibu merupakan sebuah motivasi ekstrinsik dari luar, tidak tumbuh dari dalam. Nah, harapannya murid kita memiliki motivasi yang terakhir ini, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oh, kalau saya maju ke depan, nanti ilmu saya bertambah misalnya. Oh, kalau saya berbagi ilmu kepada teman yang lain, ya ilmu saya nanti bertambah. Seperti itu. Jadi asalnya dari diri mereka sendiri yang kita kenal dengan istilah motivasi intrinsik. Nah, tetapi mungkin nanti dalam perkembangannya disesuaikan dengan usia. Kalau contoh seperti anak PAUD, SD, itu perlu dorongan-dorongan dari luar, motivasi ekstrinsik. Itu tidak apa-apa Bapak Ibu. Tetapi kalau sudah level SMA, SMP, SMA, mungkin setidaknya kita mengurangi yang biasanya memberikan penghargaan berlebihan, itu dikurangi. Kenapa? Karena penghargaan itu ternyata juga memiliki dampak negatif terhadap anak. Jadi anak yang tidak diberikan penghargaan, suatu saat misalkan tidak diberikan penghargaan, dia tidak mau lagi maju ke depan. Nah, tidak mau lagi mengerjakan tugas, lalu menuntut imbalannya apa? Kalau saya maju dapat apa? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi penghargaan ternyata juga memberikan dampak negatif. Kemudian berikutnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini Bapak Ibu harus paham perbedaannya. Kalau hukuman itu sifatnya tiba-tiba atau tidak terencana. Biasanya dibuat oleh guru. Misalnya ada seorang anak terlambat, lalu misalnya saya sebagai tim TBBK memberikan hukuman terhadap anak tersebut. Ya sudah, lari lapangan 3 kali.
Itu kan sifatnya dadakan Bapak Ibu, tidak disepakati bersama. Itulah yang disebut hukuman. Dan sifatnya itu menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi belajar berbohong di sini Bapak Ibu. Kalau dia melakukan suatu kesalahan karena tahu hukumannya apa yang ada di SMA 1, akhirnya dia tidak berani menyampaikan. Nah, kemudian dampaknya pada murid, ya murid yang kita kasih hukuman biasanya marah, merasa bersalah, rendah diri dan mengasingkan diri. Berbeda dengan konsekuensi. Nah, mungkin Bapak Ibu sebenarnya sudah mendapatkan materi ini yang diberikan oleh Kombes di sebelumnya ya. Jadi konsekuensi itu sudah terencana, disepakati. Kalau sebagai wali kelas itu kan di awal pembelajaran pasti membuat keyakinan kelas, peraturan kelas. Nah, ada terencana di sini, disepakati dengan anak-anak. Dibuat guru dan murid, dibuat bersama-sama. Misalnya tidak boleh membuang sampah di dalam kelas atau tidak boleh makan di dalam kelas. Meskipun perintah tadi masih menggunakan kalimat negatif. Nanti kita praktekkan menggunakan kalimat positif, begitu Bapak Ibu. Kemudian dampaknya nanti terhadap murid, kehilangan hak, waktu jeda seorang diri atau time out, kemudian penahanan. Misalnya konsekuensinya adalah karena dia terlambat, maka dia harus mengganti waktu 10 menit dia terlambat tadi. Melalui apa? Melalui tugas. Nah, itu konsekuensi karena kita buat atau susun bersama Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, ada yang lebih baik lagi ternyata, yaitu restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, caranya bagaimana? Ya kita sebagai guru mengundang untuk melakukan restitusi. Tahapannya seperti apa? Nanti di poin akhir akan dijelaskan tersendiri terkait tahapan restitusi. Kemudian di sini restitusi fokusnya pada solusi. Dan solusi yang dibuat ini yang membuat murid, bukan guru. Kalau guru yang membuat itu biasanya dalam penerapan segitiga restitusi ada dampak ya berulang lagi kesalahan yang sama. Nah, karena memang tujuannya ingin memunculkan kesadaran dari murid Bapak Ibu. Seperti itu untuk restitusi. Baik, sebelum saya lanjut ke materi berikutnya, saya minta Bapak Ibu untuk menonton video berikut. Kemudian nanti saya ingin meminta salah satu saja dari Bapak Ibu untuk menanggapi pesan yang ingin disampaikan dari video ini.
Ya, baik Bapak Ibu, dari sekilas video yang telah ditayangkan tadi, saya ingin meminta satu saja perwakilan dari Bapak Ibu untuk menyampaikan apa sih pesan dari video yang ditayangkan tadi. Ini sebenarnya sudah pernah dilihat, tapi kok dilihat kembali mengingat kita pasti sedih Bapak Ibu ya. Saya coba minta pendapatnya ke Ibu Didin mungkin. Oh masih belum. Oke. Nggak pegang. Pesan dari video tersebut kira-kira apa? Kalau saya lihat dari video tersebut, kita sebagai guru jangan langsung memberi hukuman begitu saja kepada siswa sebelum kita mengetahui alasannya kenapa. Baik, terima kasih Bu Didin atas pendapatnya atau masukannya. Memang betul Bapak Ibu, kita sebagai guru begitu menemui murid kita yang terlambat, sebenarnya setiap perbuatan murid kita itu baik yang benar maupun yang salah pasti mereka punya alasan Bapak Ibu, ada tujuan. Nah oleh sebab itu kita sebagai guru tentu tidak boleh bersikap seperti yang ada di dalam video tersebut. Sejenak kita turunkan emosi dulu Bapak Ibu, ditanyakan alasannya kenapa. Ya bisa jadi mungkin karena sepedanya bocor, kan seperti itu Bapak Ibu. Kita tidak tahu kondisi mereka di rumah seperti apa. Nah begitu kita murid kita masuk ke sekolah lalu kita perlakukan seperti itu, kira-kira dampaknya seperti apa Bapak Ibu? Apakah anak tersebut siap mengikuti pembelajaran berikutnya? Tentunya kan tidak. Mereka sudah psikologisnya kena Bapak Ibu, karena ya mendapatkan perlakuan yang tidak sebagaimana mestinya. Nah ini lanjut terkait pada materi berikutnya. Jadi setiap anak atau setiap manusia di situ ada yang namanya kebutuhan dasar. Barangkali dia melakukan kesalahan karena memang ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi Bapak Ibu. Setidaknya di sini ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, pakaian, dan makanan. Seperti dalam video tersebut, dia merupakan keluarga yang kurang mampu, sehingga pada saat masuk ke sekolah harus bergantian dengan saudaranya. Untunglah sekolahnya di situ menggunakan sistem shift, yang kakaknya misalkan masuk pagi, yang adiknya masuk siang, seperti itu. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Ini adalah kebutuhan untuk diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan kebebasan, yaitu kebutuhan terkait pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan, kesenangan bermain dan tertawa. Ya bisa jadi misalkan ada seorang anak dalam kasus misalnya sering mengganggu temannya yang lain dengan cara mengambil makanan temannya. Setiap kali istirahat, anak tersebut ngambil makanan temannya. Padahal anak tersebut sebenarnya sudah diberikan bekal oleh orang tuanya. Nah, lalu teman yang selalu diambil itu laporan, kok ini selalu ganggu saya. Begitu kita panggil, kita tanyakan, ternyata apa? Saya tidak suka Bu sama masakan orang tua, saya tidak suka sama makanan ini. Nah, tetapi kalau kita seorang guru tidak tahu kebutuhan dasar ini, kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia, ya kita pasti selalu akan menyalahkan anak tersebut seperti itu. Nah, sehingga
harusnya kita bisa berkomunikasi dengan orang tua dengan baik dan benar, seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi terkait 5 posisi kontrol seorang guru, Bapak Ibu. Di antaranya adalah posisi kontrol penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ada 5. Tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kalau guru tipe penghukum, Bapak Ibu, biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, berkaca pinggang begitu melihat anak kita melakukan pelanggaran. Nah, dampaknya pada murid mengulangi kesalahan yang sama dan perilaku anak menjadi agresif. Biasanya seperti itu. Ada lagi posisi kontrol seorang guru pembuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Nah, ini dampaknya terhadap murid adalah rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kemudian ada lagi posisi teman. Jadi membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi tujuannya untuk melindungi muridnya. Nah, dampaknya apa? Ya tergantung. Tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Kemudian ada lagi tipe pemantau. Nah, di sini menghitung dan mengukur. Kami di tim TPGK mungkin posisi berada di sini, Bapak Ibu, jadi tidak terlalu negatif. Kalau di 2 ini penghukum, membuat orang bersalah, yaitu perilaku kontrol yang negatif, Bapak Ibu. Kami menghindari sebisa mungkin. Nah, meskipun memang ada beberapa teman-teman, tapi belum sempat mungkin mendapatkan materi ini, Bapak Ibu, karena memang dari kurikulum diminta yang kosong begitu. Berikutnya posisi kontrol manajer yang paling sempurna. Tentu kita harapannya mau menuju ke arah sini, Bapak Ibu, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, hal-hal yang dilakukan, jadi tidak langsung menghukum, Bapak Ibu. Dan dampaknya nanti pada murid mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah, dalam posisi manajer ini nanti yang diterapkan adalah menggunakan tahapan segitiga restitusi. Nanti kita belajar bersama, Bapak Ibu. Nah, ini sebuah video agar Bapak Ibu paham perbedaan kelima posisi tersebut dengan kasus anak yang sama. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Pak Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Hukumannya ditambah, Bapak. Berikutnya posisi pembuat merasa bersalah. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Kamu tidak akan apa-apa lagi kalau kamu Videonya aja deh.
Begini, ini enggak kita Posisi teman ini Bapak. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. perak kan. Panas banget. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang menggunakan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Iya, Bapak Ibu. Jadi itulah tadi 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, penghukum, dan yang terakhir adalah manajer. Tentu harapan kita semua bisa sampai pada level manajer. Kita masih belajar bersama Bapak Ibu ya, untuk mencapai level manajer seperti itu tadi. Jadi poinnya kalau di level manajer itu ditanyakan dulu alasannya Bapak Ibu, kemudian diarahkan pada keyakinan mana yang dia langgar Bapak Ibu. Seperti tadi tidak menghormati dan menghargai peraturan yang ada di sekolah. Kemudian dicarikan solusi. Solusinya seperti apa supaya tidak terlambat lagi. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini ada sebuah kasus. Mungkin saya juga nanti meminta pendapat salah satu dari Bapak Ibu. Saya bacakan di sini. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman. Di sini tidak ada ya Bapak Ibu yang namanya Bapak Lukman.
memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu, selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Nah, Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Tentu kejadian seperti ini mungkin tidak terjadi di sekolah kita, Bapak Ibu ya, mungkin di sekolah lain. Nah, saya ingin meminta pendapat dari salah satu Bapak Ibu guru, kira-kira posisi kontrol apa yang sedang diterapkan oleh Bapak Lukman? Kemudian dijelaskan alasannya kira-kira apa. Nah, saya mau minta pendapatnya Pak Hairus Zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya dari studi kasus yang ada di depan ini merujuk kepada penghukum. Ya, alasannya karena Bapak Lukman tidak mau mendengarkan alasan siswa tersebut dan memberikan hukuman kepada siswa tersebut selama 1 hari. Itu menurut saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Hairus Zaman. Ya, sepakat Bapak Ibu ya. Jadi posisi kontrol yang diterapkan oleh Bapak Lukman adalah posisi menghukum ya, di mana di situ Bapak Lukman tidak mau mendengarkan penjelasan atau alasan yang disampaikan oleh Ananda Sabrina. Nah, kemudian dia memberikan hukuman berupa tidak boleh mengenakan sepatunya seharian. Tidak ada korelasinya sebenarnya, padahal bisa dicarikan solusi yang lain seperti itu Bapak Ibu. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu sudah memahami betul perbedaan 5 posisi kontrol seorang guru. Saya lanjutkan kembali terkait keyakinan kelas. Nah, sebelum masuk ke materi ini, ada pertanyaan besar, mengapa keyakinan kelas? Mengapa kok tidak peraturan kelas saja? Nah, kemudian sebelum kita jawab di sini ada 2 pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Terlepas dari aturan yang dikeluarkan oleh polisi untuk keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Pada saat zaman COVID kalau tidak salah ya. Nah, kira-kira kenapa Bapak Ibu? Untuk kesehatan. Nah, jadi keselamatan dan kesehatan ini merupakan nilai-nilai Bapak Ibu. Nah, inilah yang kita sebut dengan keyakinan. Nah, dengan keyakinan seperti ini, murid menjadi lebih paham, sadar bahwasanya oh ini untuk keselamatan saya, oh ini untuk kesehatan saya. Jadi bukan hanya sekedar peraturan-peraturan yang tertulis tanpa ada maknanya. Nah, jadi kita ingin membangun motivasi intrinsik dari murid-murid kita Bapak Ibu. Seperti itu. Itulah yang disebut dengan keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu sifatnya bisa berlaku di mana saja. Kalau kita membuat peraturan kelas,
biasanya berlakunya ya di kelas saja. Misalnya pas pelajaran fisika ada peraturan kelas yang kita buat, di pelajaran biologi ada peraturan kelas yang dibuat. Selepas itu gurunya keluar, mungkin aturannya sudah berbeda. Tetapi kalau anak memahami keyakinan dari peraturan yang sudah dibuat, insya Allah akan tetap dipakai, baik berganti guru, keluar dari sekolah, seperti itu di masyarakat, itu akan tetap dipakai Bapak Ibu. Nah, berikutnya ini prosedur pembuatan keyakinan kelas. Saya bacakan beberapa poin pentingnya. Tentu nanti Bapak Ibu kalau ingin membuat keyakinan di kelasnya masing-masing harus melibatkan seluruh murid. Tentu bukan kita yang membuat Bapak Ibu. Kemudian diminta murid-muridnya untuk menuliskan peraturan apa yang ingin disepakati di kelas tersebut. Nah, dari peraturan-peraturan itu tidak boleh muncul kalimat negatif, kita hindari. Misalnya, jangan membuat sampah sembarangan di dalam kelas. Murid yang menuliskan itu, nah kita perbaiki, ubah menjadi kalimat positif. Nah, buanglah sampah pada tempatnya misalnya. Nah, kemudian dari peraturan-peraturan yang dibuat oleh anak-anak tersebut, buatlah anak itu menentukan keyakinan apa atau nilai kebajikan apa yang muncul dari peraturan tersebut. Seperti misalnya, kenapa kok kamu membuat peraturan tidak boleh membuang sampah sembarangan? Ya tujuannya untuk kedisiplinan mungkin Bu, atau tanggung jawab. Jadi disiplin, tanggung jawab, kebersihan mungkin. Nah, di situ muncul dari dalam diri murid itu sendiri, daripada hanya sekedar peraturan-peraturan yang ada. Ini contoh saya membuat keyakinan kelas bersama kelas 10E7 Bapak Ibu. Bisa dicermati bersama. Silakan anak-anak dituliskan peraturan kelas yang kalian inginkan seperti apa. Ya, tolong disampaikan ke teman-temannya peraturan kelasnya seperti apa. Tidak membuang sampah. Anak-anak dalam membuat peraturan kelas tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Jadi harus diubah menjadi kalimat positif. Kata tidaknya tidak boleh muncul. Oke, nah, kira-kira kalau diubah jadi kalimat positif seperti apa nanti? Menjaga dan merawat kebersihan. Ini sudah kalimat positif ya? Sepakat peraturannya seperti itu? Nah, kira-kira kamu memiliki peraturan seperti itu, nilai keyakinan apa yang dimunculkan? Tanggung jawab. Baik. Nanti ditempelkan di depan ya. Jadi bisa dilakukan di awal pembelajaran sebenarnya Bapak Ibu. Pada saat pertama kali kita masuk ke dalam kelas, kemudian dilanjut 1 sampai dengan 36 siswa kita. Nah, ternyata dari 36 siswa itu terdapat di sini di kelas 10E7 hanya 3 keyakinan kelas. Nah, jadi dalam membuat keyakinan kelas itu tidak boleh terlalu banyak Bapak Ibu, supaya anak-anak mengingat kalau ada melanggar sesuatu, nanti kita ingatkan keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Jadi setidaknya 3 sampai dengan 7 keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, di situ ada tanggung jawab, disiplin, dan menghormati dan menghargai orang lain. Kemarin yang kami sepakati di kelas 10E7 Bapak Ibu. Oke, baik.
Ya, di sini saya minta tolong sekretaris untuk mendokumentasikan keyakinan kelas yang sudah dibuat, termasuk juga peraturannya, tetapi dituliskan di grup WA. Nah, kemudian saya minta sekretarisnya untuk mensematkan Bapak Ibu. Atau alternatif lain, keyakinan kelas yang sudah dibuat itu ditandatangani bersama-sama murid, lalu ditempel di dinding kelas. Itu bisa. Nah, cuman yang saya pilih di sini mensematkan di grup WA. Jadi kalau ada hal yang terjadi pelanggaran itu kita bisa mengingat bersama kalau di grup WA seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi setidaknya sudah dapat gambaran Bapak Ibu ya, kalau ingin menyusun keyakinan kelas dimulai dari peraturan kelas dulu, baru berikutnya diubah kalimat negatif menjadi kalimat positif, lalu disarikan lagi menjadi keyakinan kelas. Setidaknya keyakinan kelas itu terdiri dari 3 atau sampai dengan 7 maksimal Bapak Ibu. Itu yang nanti bisa disepakati bersama. Nah, berikutnya ada studi kasus lagi. Nah, saya mau minta salah satu dari Bapak Ibu lagi di sini saya bacakan. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Nah, dari teks yang terdapat di depan ini, kira-kira posisi kontrol mana yang diterapkan oleh Ibu Dani? Tadi ada 5 Bapak Ibu ya. Nah, itu sudah saya kasih warna biru untuk memperjelas. Kira-kira posisi kontrol mana? Kemudian kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi oleh Fajar sehingga dia malas-malasan saat belajar bahasa Inggris. Terus yang ketiga adalah keyakinan kelas apa yang dilanggar oleh Fajar. Nah, oke, siap. Saya minta pendapatnya Bu Aziza mungkin, rekan seperjuangan ini di Mapel Fisika. Pertama, posisi kontrolnya Ibu Dani yang diterapkan seperti apa? Posisinya sebagai teman, nomor 3 tadi. Ya, didekatkan. Nomor 3. Ya, posisi nomor 3. Jadi Ibu Dani menerapkan sebagai posisi kontrol teman. Ya, alasannya? Itu kamu tidak kasihan sama ibu. Betul ya, tidak kasihan sama ibu. Ini merupakan posisi kontrol. Posisi kontrol di teman Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian ada kalimat di mana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya. Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Itu kalimat penjelasnya ya. Nah, seperti itu, betul sekali. Lalu berikutnya adalah terkait kebutuhan dasar apa sih sebenarnya yang belum terpenuhi oleh Fajar sehingga dia malas-malasan, tidur-tiduran. Ada 5 tadi ya. Kenapa kok malas-malasan? Mungkin satu mungkin kebebasan, kemudian yang kedua tadi penguasaan, ya. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Iya, berarti butuh kasih sayang. Oh, butuh kasih sayang ya. Kasih sayang. Iya. Nah, tapi setelah dibilang tidak kasihan sama ibu, tapi ternyata Fajar pun tetap diam membisu. Ya, butuh pendekatan.
mengerti kenapa dia seperti itu Oh, di betul. pelajaran saya. Ya. Oh, berarti butuh belajar lebih intens di mata pelajaran bahasa Inggrisnya. Nah, terus keyakinan kelas apa yang kiranya dilanggar oleh Fajar sehingga Fajar tidak mendengarkan penjelasan guru? Apakah Fajar tidak disiplin, tidak bertanggung jawab mungkin? Nah, diingatkan pada keyakinan kelas tadi. Tidak fokus ya. Di keyakinan kelas belum ada begitu. Oh, iya. Dibuat lagi. Ada baik Oh ya, belum buat soalnya ya di kelas itu ya. Terima kasih banyak Bu Aziza ya. Oke, jadi terkait keyakinan kelas mungkin kan memang harus dibentuk dulu. Tapi setidaknya dari kegiatan Fajar itu tidak mendengarkan penjelasan guru, itu artinya dia tidak menghargai dan menghormati guru yang mengajar di kelas. Sehingga perlu anak ini kita panggil untuk melakukan yang namanya restitusi, Bapak Ibu. Nah, 3 langkahnya nanti saya jelaskan. Karena dia itu setelah diajari berkali-kali tetap tidak bisa di pelajaran bahasa Inggris, sehingga guru tersebut harusnya memberikan pembinaan yang lebih intensif, atau mungkin bisa jadi metode belajarnya yang kurang tepat, model pembelajarannya kurang tepat, bisa jadi seperti itu. Baik, saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Ini materi kita yang terakhir, yaitu terkait segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengkaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, kalimat-kalimat yang digunakan pada saat kita menerapkan segitiga restitusi, misalnya begitu ada siswa datang menghadap pada kita untuk kegiatan menstabilkan identitas, kata-kata yang dipilih misalkan berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini, begitu ya. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Misalnya ada 2 orang anak yang bertengkar begitu, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Jadi kita munculkan kalimat-kalimat seperti ini, bapak ibu. Tujuannya apa? Supaya anak ini mau mengakui kesalahannya. Baru setelah anak ini merasa aman begitu ya, merasa ada orang yang bahasanya di sini ingin dimengerti terkait apa kesalahan yang sudah dilakukan, kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Nah, kata-katanya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, baru terakhir kita kaitkan sama keyakinan, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Nah, biar lebih jelas, saya tunjukkan dalam bentuk video praktek saya menerapkan segitiga restitusi ini pada salah satu siswa di 10E7 Bapak Ibu.
Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan, meskipun sebenarnya tidak sempurna karena memang ada beberapa poin yang harus diingat, terutama di validasi menanyakan keyakinan. Kita jangan lupa mengkaitkan dengan keyakinan apa yang sudah dibuat di kelas, kemudian mencari solusi supaya si nihil ini tidak terlambat lagi solusinya seperti apa. Ternyata muncul dari nihil sendiri bahwasannya manajemen waktunya harus lebih baik lagi, seperti itu. Nah, lalu pertanyaannya sekarang, apakah si nihil ini perlu dipoin Bapak Ibu? Gimana? Pak Fikri saja. Bagian Iya. Jadi tetap Bapak Ibu ya. Jadi sesuai dengan konsekuensi yang sudah dibuat, kalau dia melanggar, konsekuensinya kalau di buku sekolah itu kan ada poinnya, katakanlah 10. Karena berbeda konsekuensi sama restitusi. Restitusi tujuannya adalah ingin mengembalikan si anak ini agar memiliki motivasi intrinsik. Tapi konsekuensinya harus tetap kita jalankan supaya anak ini tidak berulang lagi kejadian yang sama, memiliki yang namanya rasa tanggung jawab. Terkadang teman kita sendiri misalnya, kalau ada salah pada kita, lalu sekedar minta maaf misalnya, terus menawarkan kira-kira saya harus ganti gini, lalu Bapak Ibu karena tidak nyaman, sudah saya memaafkan kamu. Jangan Bapak Ibu, terima saja, misalkan ganti ruginya apa, karena memang itu bagian dari tanggung jawab dia. Ini merupakan bentuk pembelajaran Bapak Ibu terhadap murid-murid kita. Seperti mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, berbagi. Mohon maaf kalau sudah sangat menyita waktu Bapak Ibu guru semuanya. Saya ingin mengucapkan salam dan bahagia selalu. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, saya kembalikan lagi kepada Pak Imam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Nah, hari ini sebelum memulai pembelajaran, Pak Anton ingin mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas ya. Namun sebelum membuat keyakinan kelas, tentu harus ada peraturan kelas yang harus kalian buat dulu ya. Setiap anak peraturan kelasnya harus berbeda, tidak boleh sama. Oke, nanti dituliskan peraturan kelasnya di sticky note yang Bapak sediakan. Bisa dipahami? Langsung saya bagikan sticky note-nya, langsung ke belakang ya, dibagi, ambil satu-satu. Silakan ya. Ambil satu-satu. Pak, kalau lebih dikembalikan ya. Ambil satu-satu juga. Jadi ada yang lebih? Oke, silakan anak-anak dituliskan peraturan kelas yang kalian inginkan seperti apa. Jadi 10E7 pengennya peraturan kelasnya pada saat pelajaran fisika seperti apa ya. Ada yang lebih di videonya? Ya. Iya. Anton. Sudah. Temannya udah lihat. Tulis dulu. Peraturan tidak boleh sama ya. Apakah sudah selesai? Baik, sambil lalu saya mau ngecek dari absen 1 dulu. Ada yang absen 1? Monggo, maju Mas, ke depan. Sini, dari sini.
siapa? Arya. Nah, Mas Arya, tolong disampaikan ke teman-temannya peraturan kelasnya seperti apa? Dibaca tidak Bapak? Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, anak-anak, dalam membuat peraturan kelas tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Jadi harus diubah menjadi kalimat positif. Jadi kata tidaknya tidak boleh muncul. Oke? Nah, kira-kira kalau diubah jadi kalimat positif seperti apa nanti? Menjaga dan merawat kebersihan kelas. Menjaga dan merawat kebersihan kelas. Ini sudah kalimat positif ya? Nah, sepakat peraturannya seperti itu? Sepakat. Nah, kira-kira kamu memilih peraturan seperti itu, nilai keyakinan apa yang dimunculkan? Apakah kedisiplinan, tanggung jawab, atau yang lain? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Baik. Nanti ditempelkan di depan ya. Tanggung jawab. Silakan ditempelkan di sebelah sini. Yang rapi, yang lurus. Oke, silakan duduk. Oke, sepakat ya? Jadi kalian tidak boleh membuang sampah, tadi sudah diubah. Jadi harus membuang sampah, ya, menjaga dan merawat kebersihan kelas, kan begitu ya? Ini termasuk dalam nilai tanggung jawab. Berikutnya absen 2 siapa? Ya, silakan. Di sini. Namanya siapa? Jundi. Oke, Jundi menuliskan peraturan kelasnya seperti apa? Mengerjakan tugas atau PR yang diberikan oleh guru secara mandiri. Secara mandiri. Nah, ini sudah kalimat positif? Sudah ya, bukan kalimat negatif. Nah, oke, berarti nanti bisa langsung menuliskan, menempelkan di depan. Tapi nilai keyakinannya apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab juga ya. Oke, boleh. Berarti langsung ditempelkan di sebelah kanannya. Diluruskan ya. Terima kasih banyak, Jundi. Silakan duduk. Absen 3, yuk. Berikutnya. Namanya siapa? Sini. Oke, namanya Afif. Peraturan kelas yang mau dibuat apa? Tidak terlambat masuk kelas. Oh, tidak terlambat, ada kata tidak, berarti masih kalimat Negatif. Ubah dulu menjadi Selalu hadir di kelas tepat waktu. selalu hadir di kelas tepat waktu. Diubah berarti habis itu ditempel di depan, ya. Sudah diubah? Sudah. Kapan mau ubah? Nah, ubah dulu ya. Oke, ditulis dulu. Ya, lanjut berikutnya. Ini nilainya apa, Masnya? Disiplin. Disiplin. Oh, beda berarti ya. Saya tulis ini disiplin. Oke, yuk. Tempelkan. Ini nilai disiplin. Sepakat ini yang lain? Lanjut berikutnya. Absen 4. Siapa? Oh. Namanya siapa? Faris. Namanya Faris. Apa peraturan kelas yang diajukan oleh Faris? Baik, peraturan yang saya buat adalah melaksanakan tugas piket dengan sungguh-sungguh. Oke, ini sudah kalimat positif? Sudah. Faris, kira-kira nilai apa? Nilai keyakinan apa yang diperoleh dari melaksanakan tugas piket dengan sungguh-sungguh? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Oh, berarti masuk sini ya. Silakan. Tempel. Oke, silakan duduk. Berikutnya absen 5. Ya, silakan Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Namanya siapa? Bara, ya. Apa peraturan kelas yang diajukan? Mengangkat tangan ketika ingin bertanya atau menjawab pertanyaan. Oh, oke, mengangkat tangan. Ini kalimat positif sudah ya? Iya. Nilai keyakinan kelasnya apa? Disiplin. Disiplin. Oh, sudah ada. Oke, monggo, langsung ditempelkan. Oke, berikutnya absen 6. Siapa absen 6? 3.
Oke, namanya siapa? Dika. Dika ya. Namanya Dika. Dika, apa peraturan kelasnya? Coba dibacakan. Mengumpulkan tugas atau PR tepat waktu. Mengumpulkan tugas atau PR tepat waktu. Nah, ingat ya, semuanya harus sepakat ya. Oke. Kira-kira nilai keyakinan apa? Disiplin. Oke, sudah ada ya. Oke, boleh ditempelkan. Kelihatan. Oke, silakan duduk. Lanjut berikutnya absen 7. Siapa? Oke. Namanya siapa? Rani. Oke, Rani, saya mau lihat peraturan kelas yang dibuat apa? Peraturan kelas yang saya buat adalah menjaga dan merawat fasilitas kelas atau sekolah. Oke, menjaga dan merawat fasilitas kelas atau sekolah. Berarti contoh tidak merusak vas ya yang di depan, kipas angin jangan sampai rusak gitu kan? Oke, kira-kira nilai keyakinan apa? Tanggung jawab. Oke, sudah ada, langsung ditempelkan. Rani kan ya? Silakan kembali. Berikutnya absen 8. Silakan. Namanya Kiran. Sampaikan dulu ke teman-temannya Kiran. Peraturan-peraturannya. Berpartisipasi aktif dalam KBM. Berpartisipasi aktif dalam KBM. Sepakat? Harus aktif ya, tidak boleh pasif ya. Oke, kira-kira nilai keyakinan apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke, boleh. Tempelkan. Yang lurus ya, pakai tangan dua dah. Oke. Siap. Berikutnya absen 9. Oke. Silakan. Namanya Dewi kan tuh. Nah. Terus mana Dewi ya? Coba dibacakan nama peraturan kelasnya. Tidak bermain HP selama KBM. Tidak bermain HP selama KBM. Ini kalimat negatif. Kira-kira kalau diubah kalimat positifnya jadi sama pembelajaran. Fokus pada KBM selama pembelajaran. Oh, fokus sama KBM selama pembelajaran. Diubah dulu. Pakai bolpen ya di depan sini. Pakai temennya ada apa bolpen? Ya. Setelah itu nilai keyakinannya apa? Fokus sama pembelajaran. Disiplin. Oh ya, berarti boleh ditempelkan. Silakan, terima kasih. Berikutnya, yuk, namanya siapa? Zila. Sampaikan peraturannya. Mendengarkan penjelasan guru pada saat KBM, berarti tidak boleh ngomong sendiri, oke? Sepakat? Sepakat. Kira-kira nilai keyakinannya apa? Oh, menghormati dan menghargai. Berarti dalam hal ini menghormati siapa? Menghormati saya ya selaku guru pada saat menjelaskan. Oke, berarti ada tambahan nilai keyakinan lagi di sini. Menghormati dan menghargai. Silakan ditempel. Oke, terima kasih. Lanjut berikutnya absen 11. Namanya siapa? Galan. Galan ya. Oke. Bacakan peraturan kelasnya. Berhati-hati saat menggunakan peralatan laboratorium. Oke, nanti pada saat ada kegiatan praktikum di lab, dia sudah sampai berpikir ke situ, berhati-hati menggunakan peralatan lab, gitu ya. Ini sudah kalimat positif, ya. Kira-kira nilainya apa? Nilai keyakinannya yang mau dibangun? Tanggung jawab, ya. Tempelkan di situ ya. Oke, berikutnya absen 12. Siapa? Yuk, peraturan kelasnya. Jangan acuh, cuek, dan tidak peduli kepada teman maupun guru. Jangan acuh. Ya. Oh, namamu siapa? Ilham Adinanti, Pak. Tapi belum dipasang ya. Belum, Pak. Ilham panggilannya. Tadi kata-katanya jangan acuh atau cuek
kepada teman maupun guru. Kepada teman, artinya peduli ya. Jangan tadi kalimat negatif, kalau diubah jadi kalimat positif gimana? Menerapkan 3S. Apa tuh? Sapa, salam. Oke, diubah dulu. Yang tadi kalimat negatif dicoret saja ya. Oke, ya. Bentar, saya mau tanya nilai keyakinannya apa berarti? Menghormati dan menghargai. Oh, menghormati dan menghargai orang lainnya. Sip, terima kasih. Nah, yuk. Berikutnya, absen 13. Boy. Boy. Silakan. Namanya siapa? Adit. Oke, yuk Adit, peraturan kelasnya dibacakan. Tidak memotong pembicaraan. Tidak memotong pembicaraan orang lain ya. Kalimatnya positif atau negatif? Negatif. Yo, kalau diubah ke kalimat positif jadi gimana? Menunggu giliran berbicara. Menunggu giliran berbicara ya. Oke, diubah dulu. Terus nanti nilai keyakinannya apa ya? Terus berikutnya 14 persiapan ya. Oke. Nih, nilai keyakinannya apa? Menghormati dan menghargai. Oh, sama. Ya, boleh dilanjutkan. Oke, terima kasih. Berikutnya absen 14. Siapa 14? Oh, ini. Namanya siapa disampaikan? Jihan. Oke, peraturan kelasnya dibacakan. Duduk dengan posisi yang benar dan rapi. Tidak boleh mincong-mincong berarti ya. Oke, ini sudah kalimat positif. Nilai keyakinannya apa? Masuk ke disiplin. Oke, boleh. Berarti ditempelkan di situ. Jangan grogi ya. Berikutnya absen 15 siapa? Ya. Namanya siapa? Nama saya Irsya. Oke, bisa. Peraturan kelasnya dibacakan. Menerima kritik dan saran dengan lapang dada. Menerima kritik dan saran dengan lapang dada. Tak boleh emosi berarti ya. Iya, Pak. Nilai keyakinan apa yang mau ditanamkan? Menghormati dan menghargai orang lain. Boleh ditempelkan di bawah ada apa? Nah. Oke. Terima kasih bisa. Berikutnya yuk absen 16. Namanya ini petingginya Ilujun. Kendrick ya. Oke, yuk Kendrick dinyatakan peraturannya. Tidak boleh berkata kasar atau jorok saat berkomunikasi. Masih kalimat Negatif. Kira-kira diubah ke kalimat positif jadi Menggunakan bahasa yang sopan dan halus saat berkomunikasi. oke, diubah dulu. Kira-kira nilai keyakinan apa yang mau ditanamkan? Menghormati dan menghargai. Oke, menghormati dan menghargai ya. Ya, bukan mereka di sini. Terima kasih Ente. Ya, berikutnya 17. Namanya siapa? Lukna. Oke, yuk, peraturan kelasnya apa Lukna? Oh, mencatat ya, menyatut ya. Oke, positif ini ya. Positif. Keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Boleh.
Kita sudah separuh perjalanan ini. Silakan. Oke, yuk disampaikan. Namanya Akmal. Akmal ya. Tidak bolos jam pelajaran. Tidak bolos ini masih kalimat Negatif. Negatif. Kira-kira kalau diubah kalimat positif menjadi Mematuhi jadwal pelajaran di kelas. mematuhi jadwal pelajaran di kelas. Oke, diubah dulu. Sudah. Nilai keyakinannya apa? Disiplin. Disiplin. Oke, boleh ditempelkan. Ya, terima kasih Ahmad. Berikutnya 19. Siap. Namanya? Diva. Oke, Diva, sampaikan peraturannya. Menggunakan seragam sesuai dengan jadwal pelajaran dan hari KBM. Oke, berarti ini sudah kalimat positif ya. Oke, menggunakan seragam sesuai dengan jadwal hari KBM. Kalau hari Rabu sama Kamis biasanya pakai seragam apa? Batik. Tertukar ya. Oke, nilai keyakinannya apa? Disiplin. Boleh ditempelkan. Oke, siap. Terima kasih. Berikutnya absen 20 ya? Ayo. Namanya siapa? Disampaikan. Azril, Pak. Azril. Oke, yuk. Peraturannya dibacakan. Menggunakan waktu luang dengan cara produktif. Oh, ini kalimatnya positif. Berarti kayak tadi tidak ada pelajaran, kalian saya lihat baca buku ya. Tidak main HP saya lihat tadi ya. Oke, bagus. Nilai keyakinannya apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Bisa. Ditempelkan. Oke, berikutnya. Absen 21. Siapa? Oke, yuk. Namanya siapa? Oh, Jona, maaf Jona. Ayo. Peraturan kelasnya apa? Tidak mengganggu atau pada orang lain. Oke, tidak. Kata-kata tidak muncul lagi ya. Berarti kalimat wah, kira-kira jadi apa? Sopan pada orang lain. Sopan kepada orang lain. Ini tadi tidak mengganggu ya? Oke, sopan pada orang lain. Kira-kira nilai apa? Menghargai dan menghormati. Oke, menghargai dan menghormati ya. Bisa ditempelkan. Diubah dulu tadi. Nah. Ya. Silakan, namanya siapa? Salman. Salman. Oke, peraturan kelasnya dibacakan Salman. Tidak ramai di kelas. Tidak ramai, berarti ini masih kalimat negatif. Karena kalau diubah jadi kalimat positif gimana? Menjaga kondusivitas kelas. Menjaga kondusivitas. Oke, diubah dulu. Oke, ini sudah. Kira-kira nilai apa menjaga kondusivitas kelas itu? Masuk menghormati dan menghargai. Boleh, tempel. Oke, siap. Terima kasih. Berikutnya 20 berapa? 3. Ya, silakan. Ini pembesarnya yang dituju. Namanya siapa? Tenggelam. Zulfan. Oke, Zulfan. Peraturan kelasnya dibacakan. Bersedia menerima konsekuensi dari pelanggaran yang telah dilakukan. Bersedia menerima konsekuensi. Oke, ini sudah kalimat positif. Kira-kira nilai apa Zulfan? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Silakan Zulfan, ditempelkan di sana. Ada sebentar ini ya. Sopan banget anaknya. Oke, terima kasih. Berikutnya menggunakan atribut sekolah dengan lengkap. Sudah kalimat positif. Nilai apa Bella yang mau ditanamkan? Disiplin. Oke, silakan ditempelkan.
disiplin ya. Tadi. Oke, terima kasih Bella. Ya, berikutnya 25. Oke, siap. Sama. Oke, Bella. Sudah dibacakan peraturan-peraturannya. Ya. Membawa buku catatan dan buku pelajaran. Oke, nggak ketuker ya membawa buku. Kadang kan silakan keluarkan bukunya, buku fisikanya yang dikeluarkan sosiologi. Ya, masalah ya. Oke, ini sudah kalimat positif. Kira-kira masuk ke nilai apa? Nilai keyakinan apa? Disiplin. Oke, boleh. Oke, pernah minjem garis mungkin spidol dibawa ke rumahnya, jangan lupa dikembalikan. Ini sudah kalimat positif. Nilai keyakinannya apa nih ya? Tanggung jawab. Oke, boleh ya. 27. Siapa? Silakan. Senyumnya manis sekali. Namanya siapa? Oh, sama dengan yang tadi. Enggak Bu. Yesa, oke Yesa. Kelasnya dibacakan. Nah, setelah pulang sekolah jangan lupa memadamkan lampu sama asli sepakat kita ya. Dengan maksud untuk menghemat energi ya. Apa nilai keyakinannya? Tanggung jawab. Oke. Boleh ditempelkan. Namanya siapa? Karin yo. Judul Karin. Yang tulis. Ya, nama peraturannya apa? Bersikap teliti dan mawas diri pada setiap tindakan. Oh, teliti dan mawas diri ya. Ini sudah kalimat positif. Nilai keyakinannya apa? Tanggung jawab. Persiapan dua pakai. Namanya siapa? Ocha. Ocha. Yuk, disampaikan peraturan kelasnya. Izin pada guru saat keluar dan masuk kelas. Oke, izin saat mau keluar sama masuk kelas. Boleh langsung nyelonong, sepakat ya? Sepakat. Nilai apa? Nilai keyakinan apa yang mau diterapkan? Menghormati dan menghargai. Oke, bisa langsung ditempelkan. Ya. Berapa ya? 30. Oh, 30. Ya. Baik. Oke, stop. Hah? Rahasia? Rahasia ya? Oh, rahasia. Peraturan kelasnya? Menghormati perbedaan pendapat. Oke, sepakat ya menghormati perbedaan pendapat. Nilai apa? Menghormati dan menghargai. Oke, bisa langsung ditempel. Sem 31 ya? Namanya siapa? Belanda. Ana. Iya, Ana peraturan kelasnya. Menjaga kebersihan dan kerapihan. Oh, itu ya. Iya. Ini kalimatnya udah positif ya. Kira-kira nilai apa? Tiga. Namanya siapa? Tanu. Peraturan kelasnya dibacakan dulu. Menjaga rahasia teman. Menjaga rahasia. Ini fokus ya. Tidak boleh membocorkan rahasia. Yang nilai apa kira-kira? Menghormati dan menghargai. Menghormati dan menghargai. Baik. Oke. Ya, berikutnya 34. Silakan. Namanya siapa? Nah, ya, peraturan kelasnya dibacakan tentang menguji prestasi teman. Ini sudah kalimat positif ya? Ya. Kira-kira nilai apa yang mau ditanamkan? Menghormati dan menghargai. Berikutnya 3 sekali.
Sakit dibaca peraturannya. Bekerja sama dengan baik dalam kelompok dan menghargai kontribusi setiap anggota kelompok. Oke, sudah kalimat positif ya. Nilai apa kira-kira ini? Menghormati dan menghargai orang lain. Boleh. Oke, terakhir 36. Ada? Oh. Namanya siapa? Yasmin. Yasmin dibacakan peraturan kelasnya. Oke, itu tidak boleh berlebihan ya. Pakai tidak ya, memang alami ya. Kira-kira nilai apa dengan menggunakan kosmetik yang tidak berlebihan? Disiplin bagus ya. Boleh tempelkan ini. Menggunakan kaos kaki sesuai jadwal. Oke, kadang ada yang pakai hitam hari Jumat di hari Senin ya. Sepakat ya seperti itu ya. Oke. Kira-kira nilai apa? Disiplin. Boleh ya, tempelkan. Oke, silakan balik. Oke, baik anak-anak, kita sudah menyelesaikan membuat peraturan kelas sekaligus membuat keyakinan kelas ya. Harapannya dengan keyakinan kelas ini itu bisa tumbuh motivasi intrinsik dari kalian. Intrinsik itu berarti motivasi dari dalam diri. Jadi kalian melakukan peraturan kelas itu bukan karena takut hukuman, ya, bukan takut karena konsekuensi, bukan, ya, tapi karena memang kalian sadar betul keyakinan yang sudah kita tanamkan bersama. Oke, nah nanti peraturan-peraturan kelas ini saya mohon sekretarisnya untuk mendokumentasikan, dituliskan di grup WA, kemudian disematkan di grup, ya. Oke, sekretarisnya siapa di sini? Oke, siapa? Ilham ya namanya. Oke, nanti dicatatkan, disematkan biar teman-temannya tidak lupa. Itu tujuannya ya. Nah, kemudian kita akan mengevaluasi kalau misalkan ada peraturan-peraturan baru yang perlu ditambahkan di sini, ya. Lalu nanti keyakinan kelasnya apa? Bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke, mungkin itu saja dulu ya terkait pembuatan keyakinan kelas di kelas 10E7, kelas tahfidz ya. Semoga apa yang kita lakukan, ikhtiarkan sekarang ini bisa menjadi salah satu bentuk budaya positif di kelas kita. Oke. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.